Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu. Kembali pagi hari ini kita mau bersaat teduh dengan Tuhan. Kita tidak mampu berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus, dan kita butuh kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mau memulai hidup kami Tuhan dengan berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah sekiranya saat teduh pagi hari ini memberikan kekuatan dalam hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Apapun Tuhan yang akan kami hadapi bersama dengan Engkau. Karena hanya di dalam pimpinan Roh-Mu lah Bapa, kami beroleh kasih karunia itu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Ku
Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Ya, sebab kasih setia-Mu besar dalam kehidupan kami. amin. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Ya, Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GBI Avia dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini kita mau saat teduh bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Bersyukur untuk sepanjang malam kami boleh istirahat, dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, berikan kepada setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah online saat teduh pagi hari ini, dengan hati yang terbuka akan firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau juga pakai menjadi saluran berkat, Tuhan berkati ya Bapa. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Berkati firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita belajar dari tokoh yang tidak biasa. Mari kita akan buka Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Ayat 7. Biarpun ia tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, yaitu seorang raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dikatakan, hai pemalas. Maaf ya saudara, maaf. Bukan mengatakan kita, tapi ini firman Tuhan. Jadi, siapa sebenarnya yang disebut pemalas oleh Raja Salomo? Semoga saudara dan saya tidak termasuk di dalamnya. Saudara, siapa yang disebut pemalas? Atau seperti apa pemalas itu? Seorang pemalas adalah orang yang suka menunda-nunda untuk memulai atau mengerjakan apa yang harus dikerjakan dengan berbagai alasan. Ada aja saudara alasannya untuk menunda pekerjaan. Amsal 22 ayat 13 mengatakan, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Jadi alasannya kalau mau keluar nggak bisa. Aduh, nggak bisa, malas. Aduh, nggak bisa, jalan macet. Atau ada demo, atau apa saja alasannya. Seorang pemalas, yaitu orang yang tidak pernah berusaha menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Jadi ngerjakan sesuatu cuma separuh. Kerjakan sesuatu separuh, belum selesai ditinggal kerjain yang lain lagi. Kemudian seorang pemalas juga apa? Suka cari sesuatu yang gampangin masalah, saudara. Nah, yang keempat, ini yang berbahaya, yaitu malas dalam hal rohani. Saudara, hal ini, pemalas yang seperti ini gak kelihatan. Tidak kasat mata. Justru seringkali tidak sadar juga. Tapi pada satu titik tertentu, semuanya akan hancur. Contoh, malas berdoa. Doa makan sambil pegang sendok,
Berdoa, begitu amin, makanan sudah masuk mulut. Kemudian mungkin doa malam. Doa malam menjadi doa semalaman. Kenapa? Karena sampai tertidur. Saudara, mungkin kita bukan pemalas seperti 4 poin tadi. Tapi kalau mau jujur, pasti ada yang sedikit yang kita banget, yang saya banget, atau istilahnya gue banget. Walau kita semua tentu tidak mau disebut sebagai pemalas. Poin kedua dikatakan, pergilah kepada semut. Saudara tahu semut, setiap kita tahu semut. Semut itu binatang yang sangat kecil. Bahkan kadang kalau kita mau mengecilkan atau mengilustrasikan sesuatu yang kecil, kita bilang kayak semut katanya. Saudara, semut itu ada di mana-mana. Ada di tempat sampah, ada di gubuk, ada di rumah besar, ada di mana-mana. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari seekor serangga yang namanya semut? Yang kadang-kadang kita merasa jijik kalau ada semut, apalagi kalau saudara ada makanan, kemudian makanan kita ada semutnya. Wah, kita bisa heboh ya saudara. Bahkan kalau ada semut kita bisa injak. Nah saudara, kenapa Raja Salomo mengilustrasikan ini dengan semut? Firman Tuhan itu nggak pernah salah. Kenapa? Bukan gajah yang besar, atau ayam, atau domba, tapi semut. Saudara, ketiga, tadi pertama, hai pemalas. Kedua, pergilah kepada semut. Ketiga, perhatikan lakunya. Perhatikanlah lakunya. Perhatikanlah tingkahnya, perhatikanlah geraknya, perhatikanlah kegiatannya, perhatikanlah hidupnya. Ternyata ada beberapa perilaku semut yang luar biasa, yang mungkin selama ini kita tidak pernah pikirkan atau amati. Nah, saudara, semut itu kuat. Semut itu mampu memimpin diri sendiri. Saudara pernah lihat pasti kan? Ketika kita melihat ada semut mengangkat beban. Nah, beban itu mungkin lebih besar dari tubuhnya. Sampai semutnya nggak kelihatan ya saudara. Tapi dia angkat di bawah. Berjuang dan tidak menyerah. Banyak orang Kristen justru mengalami atau nggak bisa mengatur, mengendalikan diri sendiri. Apalagi ke orang lain saudara. Ketika kita punya masalah sedikit aja, kita sudah lemah. Kita nggak mampu, kita nggak bisa. Saudara, semut itu kuat dan mampu memimpin diri sendiri. Kemudian, semut juga rajin dan punya tujuan. Semut nggak pernah diam santai. Semut kerja, dan kerja. Sampai waktu istirahatnya tiba. Semut tidak pernah terlihat santai, terlihat diam. Pasti jalan. Saudara dimanapun saudara melihat semut, pasti kita lihat semut jalan. Bukan semut berdiri standby di situ ya saudara ya. Nah, kemana? Semut pergi menuju kepada sasaran. Mungkin itu sisa makanan atau kalau orang Jawa bilang upo ya saudara. Dan dibawa ke tempat perbekalan mereka. Semut tidak pernah merasa bosan dengan apa yang dilakukan setiap hari. Karena semut punya tujuan hidup. Saudara, banyak anak Tuhan hari-hari ini merasa bingung. Yang tadinya rajin di masa pandemi ini jadi lemah. Jenuh, seolah-olah tidak punya tujuan hidup lagi. Galatia 2:20 mengatakan, adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Jadi saudara, sesungguhnya kita tahu bahwa kita punya tujuan hidup. Kita punya sasaran yang jelas. Jadi kita nggak perlu merasa lemah. Kita nggak perlu merasa kecewa karena kita punya tujuan hidup.
Rasul Paulus mengatakan, adapun hidupku bukannya aku lagi. Ya, jelas itu saudara ya. Kemudian semut nggak pernah putus asa. Coba saudara halangi jalannya semut. Ketika ada semut rame-rame kita stop gini. Dia akan muter. Dia akan cari jalan lain. Cari jalan keluar lain. Nah saudara, semut tidak akan putus asa. Apalagi berhenti. Dia akan terus jalan, mencari jalan. Semut itu semangat. Kemudian semut itu juga berjiwa sosial. Suka berbagi. Ayat 8 mengatakan menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Apa yang dilakukan semut ketika nemu makanan, ngelihat makanan? Saudara, semut gak egois, semut gak serakah, tapi bersama-sama manggil kawan-kawannya, yuk angkut. Nah saudara, kalau sudah ngangkut tentu saja dinikmati bersama-sama. Kemudian semut itu suka menyapa. Semut punya fellowship yang manis dengan satu dengan yang lain. Saudara pernah nggak mengamati? Kalau semut berpapasan pasti dia berhenti sebentar. Apakah itu setengah detik ya saudara, berhenti, terus jalan lagi, berhenti, jalan lagi. Nah saudara, kemudian semut juga taat walaupun tidak ada pimpinan. Waktu kerja nggak perlu dikomando, nggak perlu diberi peringatan, tidak perlu ditegur, apalagi disindir, saudara. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, itu yang kita belajar dari semut. Punya karakter ya saudara ya. Taat, gak ada pemimpin, tapi mau taat. Kemudian juga punya fellowship, gak usah dikasih tahu, dia sudah saling menyapa. Kemudian juga berjiwa sosial, suka berbagi. Kemudian juga tidak pernah putus asa, punya semangat. Nah, keempat, jadilah bijak. Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan ini? Bukan kebetulan kalau hari ini kita belajar tentang semut. Mungkin saudara pikir lucu juga ya, kok kita belajar tentang semut. Kita itu manusia yang bisa nginjak semut, tapi kita dibandingkan dengan semut. Nah, saudara, mungkin selama ini kita merasa kecil dibandingkan dengan orang lain. Saudara, tidak berarti kita harus putus asa dalam menjalani hidup ini. Kita harus kuat, kita harus semangat seperti semut. Saudara, kondisi COVID-19 ya, pandemi COVID-19 ini tentu hampir semua orang di dunia ini teribas ya saudara. Tapi yakinlah bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita punya arah dan tujuan hidup yang jelas, yaitu memuliakan Tuhan. Seperti tadi Rasul Paulus katakan dalam Galatia 2:20, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, kita nggak perlu khawatir, kita punya arah dan tujuan hidup kita. Kemudian di masa pandemi COVID-19 ini saudara, kita nggak bisa fellowship, kita nggak bisa seenaknya datang ke rumah orang, ke tempat teman-teman, sharing. Saudara, apakah itu egois? Apakah itu berarti kita tidak peduli dengan orang lain? Tidak. Tetap ada kesempatan untuk kita memberkati orang lain dengan apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Justru saat-saat seperti ini, saatnya kita membuka lumbung kita untuk bisa melihat, untuk bisa mengasihi orang, untuk bisa memperhatikan orang. Kemudian saudara, hari-hari ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Bukan berarti saudara dan saya tidak beribadah. GBI Avia tetap melakukan bagiannya, yaitu via Zoom, via online,
via live streaming, via WA, mungkin juga via phone call. Bagian kita, bagian jemaat, bagian member adalah taat, setia, peka, gak usah mencari kesalahan, tidak usah komentar macam-macam, tapi kita taat, setia, seperti semut. Nah saudara, belajarlah dari semut, jadilah bijak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan, kami dididik, kami diajar untuk tidak menjadi pemalas. Tidak menjadi orang-orang yang malas, yang suka beralasan, yang suka menunda-nunda waktu. Tetapi kami boleh belajar seperti semut ya Tuhan, yang terus mau belajar, terus mau setia, terus mau taat, terus mau bekerja, dan terus mau menjaga fellowship, sehingga Tuhan, hidup kami punya tujuan yang jelas, dan sesungguhnya memang hidup kami punya tujuan yang jelas, yaitu hidup di dalam Engkau ya Bapa. Mari Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan, yang ambil bagian dalam saat teduh pagi hari ini. Biar mulai saat ini Tuhan, apapun yang sudah diberitakan, semuanya boleh menguatkan setiap kami. Kalau mungkin hari-hari yang lalu kami bisa bermalas-malasan, kami bisa menunda-nunda, tapi mulai hari ini kami mau belajar bahwa kami terus berjuang, kami terus berlari-lari, kami terus Tuhan mengalahkan kelemahan kami mau terus setia, kami mau terus taat, kami mau terus Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu, berkati setiap orang yang ambil bagian juga di dalam pelayanan-pelayanan di GBI Avia ya Tuhan. Biar setiap kami boleh terus Tuhan kedapatan setia ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengakhiri renungan pagi saat ini Tuhan. Biarlah berkat kasih setia dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan menyertai setiap kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati seisi rumah kami. Bahkan Tuhan, Engkau menjanjikan apa yang kami kerjakan berhasil karena Tuhan menyertai kami. Biarlah Bapa, kami boleh menerima ya Tuhan, berkat yang Kau berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidup kami sebagai orang-orang pilihan-Mu. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kemurahan, kebaikan, pertolongan Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami semua di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, selamat pagi, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.